Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan melaksanakan wawancara interview bersama salah seorang wirausahawan dari Sukabumi yang wirausahanya inspiratif banget. Usahanya ini bergerak di bidang makanan, cake and dessert, inspiratif banget. Nah, hari ini kita akan membahas seputar motivasi, kemudian juga semangat awal dari usahanya Dapur Shalona. Kita mulai dari yang pertama. Kita mau dengar dulu tentang profil usahanya, meliputi kayak nama dari usahanya, mungkin ada terinspirasi dari apa, terus juga merintis awalnya kayak gimana, sama sistem jualannya kayak gimana, terus juga kayak misal modal awalnya bisa diceritain singkat aja gitu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teteh-teteh dari Perguruan Tinggi Samsul Ulum ya. Di Samsul Ulum telah datang ke sini. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf seadanya kayak gini. Biasa lagi jualan teman juga ya. Yang kita perkenalan dulu namanya Dapur Shalona. Dapur Shalona itu ya toko kue. Orang bilang dapur itu kan tempat masak ya. Ya karena kita emang dulunya masak segala-gala, pokoknya mah yang kita cari menu-menu makanan yang bisa kita jual. Intinya semua berawal dari dapur. Nah, kita ambil kata dapur. Kemudian kenapa Shalona? Itu anak pertama kita. Anak pertama kita Shalona ya, Shalona. Jadi kita masukin anak pertama kan produksi makanan dan minuman itu kita di dapur. Jadi Dapur Shalona. Biasanya identik Dapur Shalona itu makanan asin. Kita mah manis. Gitu. Selanjutnya kita berjualan itu mulai dari pas anak kita lahir 2017, udah mulai. Sebelumnya sih udah lama ya. Udah eksis lama, cuman lebih difokusin lagi di 2017-an. 2017-an sampai hari ini alhamdulillah masih berjalan. Ya merintis sedikit demi sedikit, meskipun ya bertatih-tatih lah gitu ya. Karena kita intinya kita berusaha, berwirausaha, nggak mau minjem uang ke yang lain atau ke instansi. Jadi itu seadanya kita usaha, seadanya kita berdagang dengan kemampuan kita sendiri. Makanya stuck gini gitu, nggak langsung brok gitu ya, karena kita modal dari yang sedikit dulu, nggak mau minjem kemana-mana. Intinya modal yang ada kita gunakan untuk usaha dulu gitu ya. Kemudian kalau modal awal sih di kisaran 500 ribuan ya, karena ya bahan-bahan masih kita beli sedikit-sedikit dulu, alat-alat juga. Kalau dulu itu pizza, kita itu jualan pizza. Jadi pas zaman Facebook, Facebook group, Facebook marketplace, itu kita share di di Facebook Marketplace, pizza by WA juga dulu kan, by WA ya. Jadi banyak banget yang, jadi kita itu COD-an, kirim barang. Jadi kita hujan-hujanan, panas-panasan, kirim makanan ke rumah dengan harga yang murah. Kita gak ngambil untung banyak, penting melaku ini gitu. Strateginya kayak gitu ya. Dari dulu emang kita jemput bola ya, COD, kita datang ke rumahnya masing-masing, meskipun ya intinya malu lah gitu ya kita jualan, tapi kan kalau demi kebutuhan, apalagi yang sekarang ya kita butuhnya emang untuk anak sekolah dan sebagainya, kita nggak usah malu, maju aja gitu. Kemudian tantangan yang dihadapi selama sampai sekarang. Tantangan yang dihadapi sih alhamdulillah masih kita belum terlalu berat. Intinya sih modal, kita nggak ada modal besar. Untuk mulai usaha kita menabung aja dulu. Jadi dari awal kita nabung modalnya, kalau modalnya modal pribadi dan bukan modal dari pinjaman, itu kita bertatih-tatih lah. Pengen beli ini nabung dulu, pengen beli alat itu nabung dulu gitu. Jadi semuanya berawal dari tekad yang kuat sih. Berarti modal seadanya kita gunakan untuk usaha gitu. Gak usah harus modal gede. 500 ribu juga cukup, atau 200 ribu, 100 ribu bisa ya. Mulai dulu aja ya. Yang penting mulai dulu aja, karena susah itu yang di awal. Kita awal jualan kan pertama kita door to door ke rumah. Kemudian selanjutnya kita buka emperan, buka meja. Stand gitu ya. Ya, buka stand, kayak kita ikutan bazar. Pertama kali ikutan bazar itu kita di acara ulang di kelenteng Cina itu, dibawa di ya pokoknya mah ulang tahun Cina di sana ya, tahun baru Cina. Kita buka bazar pertama di situ, alhamdulillah laris. Alhamdulillah habis. Makanya dari situ kita enakan juga ternyata jualan di lapangan. Ya udah kita lanjut sampai hari ini kita punya toko sendiri. Dari awalnya
malu tapi bertekad ya udah kita lanjutin aja, kita coba, tapi alhamdulillah responnya baik dan jualan kita habis. Makanya dari habis jualan ya udah yuk lanjut jualan gitu. Berarti udah punya karyawan ya? Kalau sekarang alhamdulillah sudah ada. Yang produksi ada 5 orang mungkin. Yang produksi ada 6 orang, yang jualan 2 orang. yang jualan 2 orang. Ya. Kalau untuk gerainya bisa diceritakan ada di sini di Karamat, kemudian ada Oh, untuk toko kita pertama ada di yang paling pertama itu di Terminal Lama, ya bukan toko sih itu ya, stand lah, stand dia bilangnya stand karena nggak permanen. Kedua ada di Lapang Merdeka, yang nonton live-nya TikTok Dapur Sauna pasti tahulah Lapang Merdeka. sempat viral banget ya. Alhamdulillah sempat rame kita, live-nya sampai nembus angka 1000 ya, 1200 1300. Itu yang stay nonton ya, ditotalin bisa puluhan ribu sih penontonnya. Kalau lagi rame, kalau lagi sepi ya sama aja, yang nggak nyampe 10.000 lah, di bawah itu. Yang ketiga ada toko ini kita baru 1 bulan, alhamdulillah hari ini itu di tanggal 12 Juni itu tepat 1 bulan kita di sini. Jadi ini masih baru banget, jadi masih baru, alhamdulillah. Kita dipercaya buat Teteh diwawancarai, padahal ini masih baru banget. Menurut Bapak gitu, yang paling sulit dalam berwirausaha kayak gimana? Apa Konsistensi sih, konsistensi. Jadi pertama gini, kalau misalkan kita pengen niat mau jualan, ya udah jualan. Kalau misalkan jualan produk A kita nggak laku, ya kita cari produk B dan C. Yang pastinya kita konsistensi, niat kita udah bulat mau jualan, ya udah sok cari produk apa yang mau kita jual. Jadi pertama dari niat dulu, kita niatnya mau jualan, mau dagang, apa mau usaha, atau misalkan mau bekerja lah. Ini ada yang kerja, ada yang dagang, ada yang usaha. Jadi beda-beda itu. Misalkan yang kerja dia dikasih dagangan apapun ya nggak mau, karena dia basicnya kamu pengen kerja. Ada yang berdagang, saya mah dagang aja. Misalkan hari ini laku 10, besok laku 10, ya itu mah dagang. Dia nggak buka cabang lain lagi. Kalau usaha biasanya, kalau menurut saya ya, mohon maaf kalau misalkan salah. Kalau usaha itu kita udah punya cabang satu, pengen punya cabang-cabang yang lainnya. Misalkan jualannya baru udah ada 10, gimana besoknya harus jual 15, gimana besoknya jual 20. Jadi kita sih pengennya jadi pengusaha, bukan pedagang. Kalau pedagang udah kita lewatin lah, kita udah nyobain dagang di lapangan kayak gimana. Kita pengen naik grade untuk jadi usaha. Kemudian mengadakan usaha? betul, jangan mengadakan usaha. Jadi kalau pedagang itu kan mindsetnya dirubah ya. Mindset pedagang itu harusnya menjadi pengusaha, biar dia jualannya banyak gitu di mana-mana. Jadi makanya kita sedikit-sedikit merubah. Awalnya dari kita pedagang, merubah mindset agar jadi pengusaha. Pengusaha itu bisa membuka lapangan kerja lebih banyak, bisa buka lapangan usaha lebih banyak lagi. Kemudian kenapa sih berdagang gitu kan ya? Kenapa berdagang? Karena gini, Rasul pernah bilang 9 dari 10 kebaikan itu ada di berdagang. Kemudian juga berdagang itu kan sunnah Rasul juga ya, makanya kita ikutin. Sebelumnya gitu juga saya kerja hampir pernah ngajar 5 tahun ngajar, kemudian kerja itu di 5 tahun juga, dan setelah itu mulai berwirausaha, berdagang lah intinya gitu. Berarti sekarang fokus di Dapur Saluna aja? Fokus Dapur Saluna aja gitu, semua tinggalin, fokus berwirausaha. Salah Gitu. satu kunci sukses juga harus fokus ya? Harus fokus. Makanya kemarin kerja sama usaha itu kan kita berbentrok ya, bentrok itu karena waktu. Tapi nanti ini nggak jalan. Jadi kita harus pilih salah satu, makanya kita korbankan sesuatu yang satu untuk melanjutin yang satunya ini gitu. Jadi emang harus berkorban lah gitu. Selanjutnya tips dan trik buat kayak mahasiswa atau orang-orang di luar yang pengen nyoba wirausaha gitu. Karena kita kan tahu ya bahwa di Indonesia khususnya itu kayak lapangan kerja juga sekarang udah susah banget gitu. Nah jadi salah satu jalan yang bagus banget untuk digunakan kan salah satunya berwirausaha juga. Selain kita nanti dapat untung, kita juga buka pekerjaan, buka lapangan kerja buat orang lain. Tips motivasinya buat orang-orang yang pengen buka wirausaha gitu, apalagi yang dari awal kayak Bapak tadi itu kayak gimana gitu. Jadi Oke, buat teman-teman yang nonton video ini nih, intinya gini,
sebelum terlambat. Kenapa bilang sebelum terlambat? Kita itu dibilang udah terlambat ya. Kita udah terlambat, tapi terlambat daripada enggak kita udah mulai gitu ya. Intinya sebelum teman-teman terlambat, ya udah sekarang cari apa yang jadi kesukaan teman-teman. Mau berdagang, mau usaha, mau apa kecil-kecilan aja dulu. Di kampus jualan apa? Saya juga dulu di kampus bawa jualan. Jual apa aja dijual ya, apa aja dijual, termasuk jualan kuota aja, ngalamin juga jualan kuota. Jadi ke kampus itu jualan kuota, terus ke sekolah juga jualan makan, kerja juga sambil bawa jualan. Kerja sambil kerja ke kantor bawa makanan dijual di kantor gitu. Jadi nggak usah malu karena kalau misalkan kita malu kita nggak bisa makan intinya gitu ya. Jadi mumpung kalian yang nonton masih muda, masih ada kesempatan, jangan malas-malasan. Intinya jangan malas-malasan mumpung ada waktu. Karena kita nggak tahu ya 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan kita jadi apa. Kalau misalkan kita belum punya pondasi, minimal kita punya pondasi, kita tahu dulu resiko berdagang itu seperti apa, di lapangan pedagang seperti apa. Kalau teman-teman mau jadi pedagang atau jadi pengusaha, minimal tahu dari dasar. Kecuali teman-teman aku mau kerja, itu mah terserah ya, bebas ya. Tapi kalau yang wirausaha, yang berdagang, itu biasanya dari sekarang sok dimulai. Dagang apapun dari hal yang terkecil. Ada kesempatan ambil. Ada kesempatan buat berdagang, ada kesempatan yang bisa dijual beli, ambil. Ya kalau sudah merasakan hasil, kemudian sudah enakan, itu baru akan punya kebanggaan sendiri. Bangga, saya jualan laku meskipun cuma laku 2, laku 3, tapi minimal kita udah mau coba. Selanjutnya dari hal-hal kecil terus menjadi hal-hal besar. Makanya dari yang kecil dulu, semua nggak akan langsung besar. Pasti dari yang kecil dulu. Kemudian kenapa sih di Indonesia harus berjualan? Di luar negeri itu kan nggak ada UMKM, nggak ada usaha kecil menengah. Jadi mereka tuh fokus pengusaha-pengusaha besar. Jadi kalau misalkan ada krisis keuangan di negara tersebut, mereka nggak akan stabil karena masyarakat di bawahnya nggak bisa mencari uang. Karena PHK besar-besaran, mereka fokus pada bekerja, nggak bisa tahu cara-cara uang kayak gimana. Makanya di Indonesia alhamdulillah ada UMKM. Jadi mereka belajar mandiri, nggak harus kerja, nggak harus nuntut pemerintah. Betul. Jadi ya dari sekarang teman-teman kalau punya keinginan untuk berdagang, berusaha, silakan mulai dari sekarang. Jangan dia nanti apapun yang bisa dijual silakan dijual. Itu aja sih. Nah, itu tadi teman-teman motivasi awal, tips dan triks dari ownernya Dapur Shalona. Betul banget apa yang dikatakan tadi, bahwa dagang itu adalah salah satu sunnahnya Nabi. Karena Nabi juga adalah seorang pedagang gitu. Nabi juga seorang pedagang, jadi of course kita juga sebagai umatnya itu terpuji banget, bagus banget kalau kita mengikuti jejak beliau juga berdagang. Berdagang juga banyak banget manfaatnya kayak tadi. Selain kita bisa menjadi pribadi yang mandiri, kita bisa menghadapi zaman dengan mandiri, kita juga secara nggak langsung membuka lapangan pekerjaan buat orang lain kayak gitu. Nah, itu tadi kisah inspiratif dari wirausahawan Dapur Shalona, kami bersama ownernya. Mungkin segitu yang bisa disampaikan. Terima kasih banyak. Semoga kita semua bisa jadi manusia yang dimudahkan buat berwirausaha. Kemudian juga kita bisa jadi orang-orang yang teguh, yang konsisten kalau kita mau jadi seorang wirausahawan tentu saja. Segitu dulu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.